Oke, bisa dipersiapkan untuk presentasinya. Sebelum itu kita coba lihat CV singkat dari Pak Raffi Darmawan ini. Beliau merupakan seorang cyber security spesialis di PEGI. Sekarang sedang menempuh pendidikan master degree Manajemen Information System di University of Gunadarma. Nah, oke, kita langsung. Sudah terlihat materi presentasinya. Apakah sudah dapat dimulai? Halo, ya, kedengeran ya? Oke, kedengeran. Silakan kepada Pak Raffi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Raffi Darmawan. Saya biasa dipanggil Raffi. Saya sekarang itu sedang kuliah dan juga saya jadi cyber security spesialis di company juga. Dan juga saya itu suka main CTF. Jadi CTF itu apa? CTF itu kayak semacam lomba cyber security di mana peserta itu dikasih environment yang vulnerable. Yang vulnerable itu yang bisa dieksploit lah. Jadi kalau misalkan mau dapat poin, kita tuh harus bisa nge-exploit vulnerable itu. Misalkan kalau kelemahannya web pakai SQL injection, kita harus bisa nge-SQL injection dan sebagainya. Kan kalau CTF kan kategorinya ada 5, ada binary exploit, web hacking, cryptography, reverse, sama forensik. Kalau saya sukanya di tiga kategori, binary exploit, website hacking, sama cryptography. Binary exploit itu jadi kurang lebih kayak tentang buffer overflow, kayak heap overflow, format string. Jadi intinya gimana kita itu nge-eksploitasi sebuah file yang udah di-compile supaya kita bisa dapat akses di sistem. Kalau misalkan ada yang pernah main Metasploit tuh, pasti kan itu kelihatannya kayak pakai Metasploit kan kayaknya enak banget kan, tahu nembak exploit tahu-tahu langsung dapat meter-preter. Nah, sebenarnya kan exploitnya ada macam-macam kayak buffer overflow. Intinya ya itu bagian dari binary exploitation. Terus yang kedua web hacking. Web hacking yang udah saya jelasin kayak tadi, SQL injection contohnya, XSS dan sebagainya. Terus kriptografi. Nah, kriptografi ini juga belajar kriptografi kayak mau kriptografi modern belajar juga, terus kriptografi klasik belajar juga, dan juga belajar juga cara nge-attack si AES gitu kan. Contohnya tadi di sesi pertama ngebahas AES juga tuh. Nah, nge-attack si AES itu biasanya ada beberapa cara, misalkan kayak non-plain text attack gitu. Kalau misalkan kita tahu pesannya, kita tahu pesan yang dienkripsi, kita tahu chippernya, kita bisa nge-recover buat nge-recover plain text yang lain. Terus ada chosen plain text attack juga, kurang lebih konsepnya sama. Terus padding oracle attack. Kalau padding oracle attack itu salah satu attack di AES. Jadi kita itu cuma punya oracle. Oracle itu ibaratnya kayak decryption prosesnya si AES itu. Jadi kita bisa manfaatin buat ngedecrypt, buat ngedecrypt sama nge-encrypt lagi gitu. Contohnya kalau misalkan ada yang pakai Laravel tuh, Laravel kalau nggak salah tahun 2014 atau 2015 itu ada vulnerability, dia itu ada kelemahan padding oracle attack, di mana kalau attacker manfaatin ini, dia itu bisa dapatin akses ke servernya, misalnya dapat RCE gitu, bisa ngoprek-ngoprek sistemnya juga, bisa ngehapus juga bisa. Terus juga selama waktu luang saya suka nonton TV juga, nonton film, baca buku, security research. Nah, ini saya juga suka security research. Habis itu juga suka main catur juga, kurang lebih gitu sih. Nah, ini saya bahas tentang network intrusion kali ini saya lebih banyak bahas ke ofensifnya sih. Jadi dalam artian ofensif itu
nyerangnya. Kalau defensifnya nanti saya bahas dikitnya aja. Network intrusion jadi intinya adalah kayak aktivitas yang ilegal gitu di network, yang biasanya juga dia itu bisa akibat dari aktivitas itu kayak nyuri data bisa, terus misalkan networknya jadi lemot juga bisa, terus macam-macam network intrusion contohnya kayak denial of service gitu kan, terus man in the middle attack, port scanning, brute force gitu kan. Nah kalau denial of service itu sebenarnya konsepnya kayak gini nih, si attack ini anggap aja dia yang di atas itu attacker ya, terus dia itu pengen nyerang server. Si attacker itu intinya itu dia itu ngirim paket secara terus-menerus, biar tujuannya si server itu ngedown gitu kan. Jadi anggap aja misalkan ada attacker nih, attacker itu dia ngirim banyak paket, misalkan anggap aja 1 miliar paket dalam 1 detik gitu kan. Dia ngirim paket sampah semua gitu. Nah nanti pas tujuan si serangan ini apa? Jadi kalau misalkan ada klien yang asli, si servernya itu udah kesibukan gitu, udah sibuk banget buat ngelayanin si attacker ini. Jadi ibaratnya si klien yang asli itu yang pengen ngakses si servernya itu, dia itu jadi si servernya itu jadi sibuk banget, ibaratnya jadi diabaikan gitu lah, kurang lebih bahasanya gitu. Si klien diabaikan, terus jadinya karena saking banyaknya request ini, si server itu bisa jadi down, kurang lebih gitu sih dampak dari DDoS. DDoS ya contohnya kayak misalkan ada UDP flood juga, TCP flood juga ada juga DDoS yang manfaatin kelemahan aplikasi juga ada sih. Tapi biasanya kalau yang DDoS yang manfaatin kelemahan aplikasi itu lebih cepat down itu lebih cepat down servernya. Nah ini auto prevent denial of service. Contohnya ya pakai IDS ya. IDS contohnya kayak Cloudflare gitu kan. Cloudflare itu jadi dia itu kalau misalkan ada, kan kalau misalkan kalian pernah ngeakses website yang ada Cloudflare-nya, kadang kan suka ada notif buat diverifikasi dulu. Nah itu jadi Cloudflare itu setiap ada incoming request itu dia diverifikasi dulu, ini sebenarnya anomali request atau bukan. Kalau misalkan request normal dari orang beneran ya udah lanjutin, misalkan kalau bukan anomali request ya udah di stop aja sama dia. Kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan di Mikrotik bisa aja itu set firewall di router, ini ada linknya juga nih. Terus yang ketiga pakai honeypot. Nah honeypot ini apa sih? Honey itu kan artinya madu ya, pot itu ya itu pot gitu kan. Jadi kurang lebih gambarannya adalah honeypot itu pot madu gitu kan. Jadi ibaratnya gimana sih si honeypot itu ngedeteksi ada serangan, dia itu bikin environment yang sama persis gitu, environment tiruan buat ngedeteksi. Misalkan contohnya kayak gini nih, misalkan ada serangan ke server. Nah nanti si honeypot itu nanti pas ada serangan itu jadi biar si honeypotnya aja gitu yang diserang. Kurang lebih gambarannya misalkan kayak di AWS deh, misalkan ada AWS scraping bad boot scraping protection. Kalau misalkan ada yang pernah pakai AWS kan, AWS ada bad boot scraping protection tuh. Jadi cara kerjanya itu si AWS itu kurang lebih kayak ngasih link gitu kan, ngasih link URL, yang itu link URL itu harus ditaruh di front end. Nah tujuannya apa? Nanti pas saat botnya itu ngebuka URL, kan dia itu ngebuka URL yang kita itu, dia itu nemu URL si honeypot itu. Nanti pas si botnya itu ngebuka URL honeypot, oh ya udah ini berarti si bot ini yang ngebuka URL honeypotnya. Yang pasti yang si honeypot itu pastiin jangan sampai klien aslinya yang akses si honeypot, nanti bakalan diblok gitu. Kurang lebih gitu sih honeypot gambarnya. Nah ini man in the middle attack. Sebenarnya ini man in the middle attack bahasa intinya itu anggap aja
ada Alex, ada Bob, ini ada anggap aja ada dua orang pacaran lah, ibaratnya gitu lah. Bahasanya biar gampang gitu. Pertama si Alice ngirim pesan itu, hello Bob, I love you gitu kan, misalkan gitu. Terus si Bobnya balas lagi. Nah ini ibaratnya ada koneksi di dalam network gitu. Ini misalkan klien, si Alice sebagai klien, si Bob sebagai server gitu kan. Nah ini kalau normal connection nggak ada gangguan gitu kan. Nah sedangkan man in the middle attack nih gambarnya. Jadi si man in the middle attack itu bahasa gampangnya itu orang ketiga gitu lah, orang ketiga yang gak suka sama kedua hubungan gitu kan. Jadi orang ketiganya itu si Charles gitu. Jadi ketika si Alice mau berhubungan sama si Bob itu, si Charles itu di tengah-tengah gitu kan, di tengah-tengah. Jadi intinya contohnya tuh di salah satu MITM kan sniping gitu kan. Sniping ada active sniping sama passive sniping. Kalau passive sniping itu gampangnya gini nih, misalkan si Alice bilang, hey Bob, I love you, terus si Charles itu nge-forward pesannya si Alice lagi tanpa merubah sama sekali. Jadi si Charles itu cuma nguping aja gitu. Cuma nguping aja. Nah, tapi itu kalau yang passive sniping ya. Nah, tapi kalau yang active sniping itu anggap aja si Charles-nya nggak suka sama Alice sama si Bob gitu. Dia itu bisa ngerubah gitu. Hey Bob, I love you. Terus si Bobnya bilang, si Bobnya irimin lagi, Bob, I hate you, don't contact me again. Nah si Bob itu taunya pesan itu dari si Alice, bukan dari si Charles gitu kan. Nah terus si Bobnya nanya lagi, why you said that Alice, kenapa begitu gitu kan. Nah sebelum si Bob sebelum pesannya nyampe ke si Alice, dia lewatin Charles dulu kan. Nah si Charles udah lihat pesannya, oh pesannya ini nih. Nah karena si Charles itu nggak suka gitu kan, si Charles itu nggak ngerubah pesannya lagi, Alice I hate you. Ya kan kalau kurang lebih kayak gitu sih gambaran active sniping gitu, biar gampang analoginya gitu. Nah ini juga, nah tadi gambarannya sama kayak tadi ya nih. Ini yang normal connection, klien ini mau connect ya itu berhubungan gitu kan, saling berhubungan klien sama servernya. Tapi kalau misalkan di man in the middle, dia itu si klien misalkan mau ngakses server tuh, dia itu ngelewatin orang ketiga dulu gitu. Orang ketiganya itu penyerang. Kalau misalkan penyerangnya nerusin, ya udah nyampe ke server gitu kan. Tapi kalau misalkan penyerang yang berubah, ya udah jadi berubah juga gitu isi pesannya. Nah ini nanti di akhirnya saya bakal demonstrasiin DNS spoofing ya. Ini sebelumnya saya jelasin dulu DNS itu apa sih. Jadi kurang lebih misalkan kalian mau ngakses google.com gitu kan. Di komputer itu kan nggak tahu gitu. Misalkan google.com tuh IP-nya berapa gitu kan. Dia nanya dulu ke DNS server, google.com tuh IP-nya berapa sih gitu kan. Terus si DNS server balas, ini loh IP-nya google.com misalkan 1234 gitu kan. Terus si kliennya bilang oke. Terus si browsernya ngakses ini nih, minta IP 1234 dong gitu kan. Nanti pas web servernya ngebalikin gitu kan. Kurang lebih gitu gambaran si DNS. Intinya si klien nanya dulu IP-nya berapa, nanti dibales. Terus abis itu si klien itu ngakses IP yang dikasih sama DNS server gitu. Kurang lebih gitu sih gambarannya. Nah, gimana kalau misalkan DNS spoofing gitu kan? DNS spoofing, jadi kayak gini nih. Misalkan si attacker itu ngemasukin fake DNS entry gitu kan. Jadi misalkan si klien itu pengen ngakses google.com gitu kan. Nih, misalkan gampangnya kayak gini. Si klien pengen nge-request DNS server kan. Dia nanya, ke IP-nya google.com berapa sih? Harusnya 1234 kan, tapi si attacker-nya bisikin kayak ini. IP-nya google.com itu bukan 1234 tapi 5678. Misalkan si attacker-nya ibaratnya ngebisikin kayak gitu lah. Nah, terus si DNS server-nya ngebales ke si klien,
IP-nya google.com itu 5678 gitu kan. Nah, nanti harusnya si klien itu connect ke website yang asli gitu kan. Ke website yang asli, misalkan website yang aslinya google.com, dia itu malah nge-redirect ke fake website, ke website yang palsunya. Kurang lebih sih gambarannya gitu, bro. Nah, ini impact-nya apa sih dari si DNS spoofing ini? Yang pertama adalah jelas banget ini dari penyebaran malware. Jadi dampak dari DNS spoofing itu kalau misalkan si korbannya nggak aware itu dia itu ngelihat tetap URL-nya itu tetap google.com gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan google.com gitu kan. Kurang lebih gitu. Jadi udah jelas website itu menyamar jadi google.com, tapi klien tuh bisa aja di address bar kelihatannya google.com, tapi ternyata bukan google.com, dan si klien itu masukin kredensial misalnya kayak username, password, bank account dan sebagainya. Nah, itu udah kerekam itu sama si attacker itu. Terus private information can be stolen ya. Itu contohnya kayak bank account, username, password. Nah, ini saya jelasin dikit ya nih. Ini yang contohnya. Ini ceritanya saya ada itu VM di Windows XP. Nah, VM-nya ini saya udah ngaktifin DNS spoofing juga di sini nih, pakai Ethercap. Oke nih di sini. Jadi misalkan dia nge-request, kan saya bilang nih google.com. Nah, dia tampil halaman login ya. Nah, ini sebenarnya teknik kayak gini tuh bisa dimanfaatin kayak kalau misalkan kalian tahu halaman login Mikrotik itu kan, Mikrotik kan kalau misalkan kita udah login, misalkan kita udah masukin WPA, kadang suka minta halaman login lagi namanya captive portal gitu kan. Nah, kali aja misal ada orang iseng pengen tahu ini username Mikrotik sama password Mikrotiknya apaan sih gitu. Nah, jadi orang bisa aja manfaatin DNS spoofing pakai Ethercap gitu kan. Nah, ini walaupun buka google.com, misalkan buka apa lagi ya, bisa AI nih. Kalau kebukanya kayak gini juga. Nah, tapi kalau misalkan, sebenarnya ini adalah halaman login palsu yang udah saya buat ini. Dan ini kelihatan nih setiap orang buka nih. Lihat kan, misal nih tadi saya buka bisai.id nih. Terus ke spoof ke alamat IP saya nih. 192.168.1.6. Terus buka google.com. Spoof ke 192.168.1.6. Misalkan saya masukin, anggap aja saya ini jaringannya di Mikrotik nih. Coba nih saya masukin, coba Raffi. Bentar nih. Coba bisa AI gitu kan. Coba bisa AI. Oke, gini kan. Terus saya masukin. Oke. Nah, ini kelihatannya kayak nggak ada apa-apa kan sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya saya tuh saya bikin fake login ini nih. Ini halaman loginnya kayak gini ya. Ini kurang lebih halaman login ini, halaman login palsunya. Jadi dia itu kalau misalkan ada username yang ada masukin username sama password, dia bakal naruh di log.txt. Nah, ini halaman login Mikrotik palsunya di sini. Terus lognya di mana? Lognya di sini nih. Nah, tadi kelihatan kan nih? Ini username sama password yang udah dimasukin nih. Nah, ini saya ulas sedikit aja nih. Tadi caranya itu step by step-nya kayak gimana? Kan pakai Ethercap ya. Nah, ini pertama-tama itu saya atur dulu DNS-nya. DNS-nya itu apa gitu. Nah, ini saya baca dulu nih. Ether.dns-nya diatur dulu. Di sini Ethercap itu ngatur DNS-nya dulu. Nah, ini saya tadi udah saya atur nih. Pertama .com. Pokoknya ini artinya itu di sini nih. Kalau misalkan semua domain yang .com arahin ke IP saya nih. Nih, saya tahu IP saya dari mana, sudo ifconfig nih misalnya.
Ini kelihatannya IP saya 192.168.1.6 nih di sini. Terus saya atur di sini, udah saya atur. Ini intinya semua domain yang .com, .id itu harus di redirect ke sini gitu. Kurang lebih gitu kan. Nah, jadi ya gitu. Misalkan mau buka apa lagi nih di sini? Misalkan buka Instagram. Nah, coba nih, kan ini kan fake login Mikrotik. Coba kalau misalkan kalian ganti deh Instagram.com jadi fake login Instagram beneran yang benar-benar persis. Kayaknya bakal banyak yang kena gitu. Bakal banyak yang kena di scam salah passwordnya. Nah, ini terus tadi saya udah atur di ether.dns-nya. Habis itu ether.conf-nya. Ini udah saya atur juga tadi di sini. Tadinya di sini itu ada redirection command on, redirection command off. Ini buat redirection-nya saya pakai IP tables ini. Jadi saya tadinya ada pagar. Pas ada pagar, ya udah nih. Saya hapus pagarnya, saya hapus komentarnya gitu. Terus udah pas setelah itu saya jalanin si ethercap-nya. Ini ethercap-nya coba nih saya jalanin dari awal aja ya. Ini ethercap-nya di sini, ethercap min G jalaninnya. Pertama di sini accept. Oke, di sini dia. Terus kita harus cari targetnya dulu. Pertama scan for host ya, di scan dulu si hostnya. Terus kita lihat host listnya. Nah, ini saya kan mau target cuma IP yang di VM aja. Coba IP yang di VM dilihat deh. IP config. Nah, ini lihat ini IP-nya 192.168.1.4. Oke, di situ ya IP-nya. Terus habis itu setelah saya tahu IP-nya, saya masukin targetnya. Ini target 1 masuk gateway-nya. Target 2 itu si kliennya yang mau saya targetin. Habis itu saya aktifin plugins-nya DNS spoof ya. Nah, ini DNS spoof-nya udah aktif. Habis itu ke menu man in the middle di sini. Ini aktifin ARP poisoning ya di sini. Nah, ini terus klik OK. Nah, ini udah diatur. Habis itu baru deh start sniping. Nah, ini udah nih. Coba dimasukin. Nah, ini tetap instagram.com, tetap ke instagram.com ya. Masih tetap ke yang punya kita nih. Coba misalkan apalagi yang belakangnya .com ya. Facebook kan kali ya. Facebook.com juga kesini juga kan. Jadi intinya kurang lebih gitu sih caranya si DNS spoofing. Kurang lebih gitu sih. Mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Raffi, menarik sekali pembahasan yang disampaikan. Langsung nih ada beberapa pertanyaan dari peserta. Kita langsung yang ke pertama. Dari Afrizam Saputra Tanjung. Untuk mitigasi DDoS sendiri seperti apa, Mas? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Raffi. Untuk mitigasi di DOS sendiri, contohnya ya biasanya sih kalau kalian contohnya pakai AWS atau Cloudflare itu biasanya bisa kelihatan gitu request yang masuk, misalkan requestnya anomali atau apa. Intinya kalau mitigasi ciri-ciri ada di DOS tuh
biasanya request-nya tiba-tiba banyak banget gitu. Tadinya normalnya misalkan 100, tiba-tiba jadi 1.000.000 gitu kan. Kurang lebih gitu. Oke, melanjut pertanyaan tadi, Pak Afrizam melanjutkan, Cloudflare sendiri bisa tidak digunakan hanya untuk beberapa subdomain saja. Nah, silakan Pak Raffi. Cloudflare sendiri bisa tidak digunakan untuk beberapa subdomain saja. Nah, kalau Cloudflare itu kalau nggak salah bisa deh itu. Coba kalau nggak salah ada yang free kan itu Cloudflare itu dicoba aja itu. Layar simulasinya nggak ada. Tadi yang saya simulasi DNS spoofing itu kelihatan apa nggak tadi? Yang saya buka facebook.com gitu. Facebook.com kebukanya malah halaman apa itu kelihatan apa nggak tadi? Kelihatan ya? Untuk NDP bisa mengukur parameter yang sedang di-attack dengan perhitungan milisecond yang pertama besar. Bagaimana mendeteksi isi paket string yang sudah dibumbui dengan script running program. Kalau misalkan arah ke sini sih kayak lebih kayak ini forensik sini. Jadi intinya kayaknya harus ngambil lognya dulu. Nah setelah biasanya sih ya kalau misalkan ada kasus-kasus kayak gini, saya ambil dulu lognya, terus abis itu saya cari patternnya kayak gimana. Saya cari patternnya, misalkan patternnya satu aja deh, satu data aja, misalkan data A gitu kan. Nah biasanya kan kalau data serangan itu ada kemiripannya gitu kan. Nah satu data aja saya ambil, oh ciri-cirinya kayak gini. Habis itu saya coding sendiri aja gitu buat ngambil isi stringnya. Codingnya biasanya pakai Python sih gampangnya. Mau nanya tentang IP address spoofing, apakah source IP address header email bisa dipalsukan atau spoof? Kalau yang itu header email bisa di spoof ya kalau misalkan yang from itu misalkan from apa itu bisa di spoof. Kalau yang IP itu setahu saya bisa juga. Terus ada pertanyaan lagi yang lain? Sepertinya pertanyaan dari Pak Teddy itu pertanyaan terakhir. Berhubung juga waktu yang terbatas, terima kasih kepada Bapak Raffi Darmawan atas materi yang disampaikan hari ini. Sangat bermanfaat sekali dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih juga kepada para peserta hari ini yang sudah ikut hadir dalam sesi roundtable kali ini. Terima kasih juga untuk peserta atau teman-teman yang menyaksikan di channel YouTube Live Bisa AI. Terima kasih. Sekali lagi, tetap saksikan terus acara roundtable dan webinar dari Bisa AI. Untuk teman-teman yang tertarik di bidang image, saya sampaikan beberapa informasi. Bisa AI bekerja sama dengan Apticom akan menyelenggarakan roundtable Apticom X Bisa AI pada tanggal 9 Juli 2020 hari Kamis dengan judul Image Processing and its Real Application. Nah, ini menarik banget bagi teman-teman yang ingin mendalami tentang data image. Nah, jangan lupa catat tanggal dan waktunya jam 10 pagi tanggal 9 Juli 2020. Nah, untuk teman-teman yang tertarik pada NLP, itu roundtable Bisa AI bekerja sama dengan Apticom pada tanggal 9 Juli 2020 hari Kamis pada pukul 8 sampai dengan selesai mengadakan roundtable yang berjudul Practical and Research Machine Translation. Nah, untuk jadwal lebih lengkapnya lagi dapat
langsung akses di media sosial Bisa AI di Instagram @bisa.ai. Nah, jangan lupa untuk tonton siaran ulang dari sesi roundtable kali ini di channel YouTube Bisa AI. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya Rusnanda Farhan sebagai moderator mewakili panitia, penyelenggara, dan teman-teman dari Bisa AI dan Aptikom. Pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, ada sesi foto dulu ya. Silakan teman-teman semua dinyalakan webcamnya. Ada di tombol sebelah bawah, yang tombol bulat paling kanan itu, di tengah. Boleh teman-teman peserta dan pemateri juga hari ini silahkan dinyalakan webcamnya. Kita akan melakukan sesi foto sebelum roundtable kali ini saya tutup. Oke, kita mulai saja ya, walaupun di sini masih ada beberapa teman-teman yang masih loading di saya. Kita coba saja dulu. Oke, siap semua? Posisi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, oke, ini sudah lebih banyak lagi yang muncul. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih pemateri hari ini, Pak Raffi, Pak Septa, Pak Octaviano. Terima kasih semua. Sekian roundtable pada sesi kali ini. Saya Rusnanda Farhan, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyelenggara, panitia, dan khususnya dari saya sendiri. Sekian, saya tutup room untuk kali ini. Terima kasih.